Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurhidayati, NIM saya D02200013. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas materi mengenai ketahanan nasional. Semua bangsa pasti mempunyai cita-cita, karena cita-cita berfungsi sebagai penentu tujuan. Tujuan bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam usaha mencapainya, banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan untuk mewujudkannya. Nah, kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut kita kenal dengan istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu dibina terus-menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup negara tersebut atau bangsa tersebut dapat dijamin. Dalam sejarah perjuangan bangsa, ketahanan bangsa Indonesia telah teruji. Bangsa Indonesia mampu mengusir penjajahan Jepang, Belanda, menghadapi separatis RMS, PRRI, Permesta, DITII, PKI, GAM, Papua Merdeka. NKRI tetap tegak berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan, serta gangguan. Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan KKN, krisis moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA, pelanggaran HAM, SDM yang rendah, globalisasi, namun hanya dengan ketahanan bangsa saja kelangsungan hidup bisa terjamin. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, yaitu tahan menderita, tabah, kuat, bisa menguasai diri, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara mengenai perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Keadaan atau kondisi selalu berkembang dan berubah-ubah. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina agar sesuai dengan perkembangan zaman. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional. Walaupun ada persamaan, tetapi ada perbedaan satu sama lain. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis. Mengacu keadaan nyata atau real yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan panca indera manusia. Sebagai kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang disingkat dengan ATHG. Di satu pihak, dan adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara. Diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan atau yang disebut dengan IPOL Lex Sosbud dan keamanan atau HANKAM. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional serta tujuan ketahanan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional dengan suatu tambahan, yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh. Metode Astagatra. Manusia berbudaya sebagai makhluk Tuhan pertama-tama berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara antropologis, budaya manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna.
mempunyai akal budi, sehingga lahir manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya, kita mengenal hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, dinamakan agama, hubungan manusia dengan cita-citanya, dinamakan ideologi, hubungan manusia dengan kekuasaan, dinamakan politik, hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan, dinamakan ekonomi, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dinamakan sosial, hubungan manusia dengan rasa keindahan, dinamakan seni atau budaya, hubungan manusia dengan pemanfaatan alam, dinamakan iptek, hubungan manusia dengan rasa aman, dinamakan hankam. Aspek Trigatra meliputi yang pertama yaitu posisi dan lokasi geografi negara. Secara geografis, wujud negara dapat berupa 1. Negara dikelilingi daratan seperti Laos, Swiss, Afghanistan. 2. Negara daratan dengan sebagian perairan laut seperti Irak, Brunei Darussalam. 3. Negara pulau seperti Australia, Malagasy. 4. Negara kepulauan, misalnya Indonesia. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah suatu negara dan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan alam digolongkan dalam flora, fauna, dan tambang. Yang kedua, sifat kekayaan alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, keberadaan kekayaan alam di atmosfer, di permukaan bumi, dan di dalam bumi. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Masalah yang terkait dengan kemampuan penduduk ialah yang pertama, jumlah penduduk yang berubah karena fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang kedua, komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Yang ketiga, persebaran penduduk yang berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam dan berpengaruh terhadap personal yang mampu mengelola hankam. Oleh karena itu, perlu penyebaran penduduk merata agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan. Aspek Pancagatra meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek ideologi. Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan di bidang ideologi, maka Pancasila harus dijadikan pandangan hidup bangsa, dan diperlukan pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan ideologi, maka akan semakin tinggi ketahanan di bidang ideologi. Yang kedua, aspek politik. Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, halun, kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Oleh karena itu, masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Yang ketiga, aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi seperti SDA, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen, dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi, karena saling terkait dan berhubungan, misalnya stabilitas ekonomi. Jadi, faktor-faktor yang terkait dengan faktor-faktor non-teknis harus diperhatikan. Dengan demikian, ketahanan ekonomi diharapkan mampu memelihara stabilitas ekonomi melalui keberhasilan pembangunan, sehingga menghasilkan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi. Yang keempat, aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Di dalam negara berkembang, ada fenomena perubahan sosial yang disebabkan adanya faktor-faktor fisik, geografis, biologis, teknologis, dan kultural. Terutama faktor teknologis kultural memegang peranan penting untuk perubahan sosial. Yang kelima, aspek pertahanan dan keamanan. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud ketahanan di bidang keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Dengan demikian, ketahanan di bidang keamanan adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara atau suatu perjuangan rakyat semesta, di mana seluruh kekuatan Ipolexosbud sampai Hankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terkoordinasi untuk menjamin penyelenggaraan sistem ketahanan nasional, menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kapita Selecta Keamanan Dalam Negeri. Kebijakan politik untuk mengamankan wilayah perbatasan belum seperti diharapkan. Hal ini terbukti banyak wilayah yang tidak diurus oleh Jakarta sehingga diklaim oleh negara tetangga seperti diungkapkan oleh Siswono. Tahun-tahun ini kita dirisaukan oleh berita tentang rapuhnya batas-batas wilayah NKRI. Setelah Pulau Pasir di wilayah timur diakui milik Australia dan kita menerimanya. Sipadan dan Ligitan diputuskan Mahkamah Internasional menjadi milik Malaysia. Tapal batas di Kalimantan digeser hingga 800 meter. Pekerja pembuat mercusuar di Ambalat diintimidasi polisi perairan Malaysia. Lalu lintas batas yang bebas, nelayan-nelayan asing yang mencuri ikan sehingga merapat ke pantai-pantai Sumatera, pulau-pulau Rondo di Aceh, dan Sekatung di Riau. Semua itu menunjukkan betapa lemahnya negara kita dalam menjaga batas luar wilayah NKRI. Pada tahun 2002, terpampang di surat kabar kapal ikan asing yang meledak terbakar ditembak oleh kapal perang kita. Mengingat setiap hari ribuan kapal asing mencuri ikan di wilayah RI, ada baiknya jika setiap bulan 10 kapal pencuri ikan ditembak, meriam kapal patroli AL agar jerah. Jikalau yang terjadi penyelesaian damai di laut, maka pencurian ikan akan semakin hebat dan penghormatan bangsa dan negara lain akan merosot. Potensi disharmoni dengan negara tetangga adalah masalah perbatasan. Tentu tidak nyaman jika di perbatasan selalu tegang. Oleh karena itu, perlu penegasan batas wilayah agar saling menghormati wilayah masing-masing negara. Suasana yang harmonis adalah kebutuhan hidup bertetangga dengan bangsa lain. Keberhasilan ketahanan nasional. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional. Yang kedua, fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai doktrin dasar nasional.
atau sebagai metode pembinaan kehidupan nasional dan sebagai pola dasar pembangunan nasional. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.